Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulai Hasan Nabila, NIM 228102022. Saya dari kelas PBA 3A. Saya akan menjelaskan tentang pengertian amil dan pembagiannya. Amil secara bahasa adalah yang mempengaruhi atau al-mu'athir. Sedang secara istilah, amil adalah sesuatu yang mengharuskan akhir kata beri'rab tertentu. Secara umum, amil adalah lafal yang bisa membuat rofa atau nasab atau jer pada lafal yang menyandinginya. Yang bisa menjadi amil adalah kalimat fi'il dan lafal yang menyerupainya. Isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim takdil, sifat musyabbahat, dan isim fi'il. Perabot yang bisa menasabkan fi'il mudhari atau yang menjazmkannya, huruf yang bisa menasabkan mubtada dan yang merofakkan khobar, huruf yang biasa merofakkan mubtada dan yang menasabkan khobar, huruf jar, mudhof dan mubtada. Amil menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu amil lafzi dan amil nawawi. Amil lafzi yaitu amil yang berbentuk lafaz atau isim, fi'il, huruf yang bisa merubah rofa, nasab, khofad, jazam kepada lafaz yang dipengaruhinya. Contohnya itu in yadrib, lafaz in Contohnya itu an yadriba. Lafaz an ini adalah amil karena mempengaruhi lafaz sesudahnya yang tadinya akhir harokatnya dhamma yadribu jadi berharokat fathah an yadriba. Contoh ilal madrasati. Lafaz min adalah amil karena mempengaruhi lafaz sesudahnya yang tadinya akhir harokat dhamma al madrasatu jadi berharokat kasroh minal madrasati. Yang kedua itu amil maknawi atau amil yang tidak kelihatan, yaitu ketika kosongnya kalimat isim atau fi'il mudhari dari lafaz yang bisa merubahnya. Contohnya itu al-muslimu sholihun. Lafaz muslimu dibaca rofa karena diamili oleh amil maknawi ibtida atau amil yang tidak kelihatan. Yang kedua itu ada pengertian ma'mul dan pembagiannya. Ma'mul adalah lafaz huruf. Ma'mul adalah lafal yang huruf akhirnya mengalami perubahan harokat rofa, nasab, jar atau jazam dengan mendapat pengaruh dari amil, dan yang bisa menjadi ma'mul hanyalah kalimat isim dan fi'il mudhari saja. Ma'mul terbagi menjadi dua macam, yaitu ma'mul bih asolah dan ma'mul bih tabi'iyah. Ma'mul bih asolah asalnya sudah menjadi ma'mul, yaitu lafal yang mendapat pengaruh dari amil secara langsung, seperti fa'il dan naibul fa'il, mubtada serta khobarnya, isim inna dan sejenisnya serta khobarnya, bermacam maf'ul, hal, tamyiz, mustasna, mudhof ilaih, dan fi'il mudhari. Contohnya yaitu innal kitaba jadidun. Yang kedua, ma'mul bih tabi'iyah yang mendapat pengaruh dari amil dengan lantaran mengikuti lafal yang lainnya seperti na'at, atof, taukid, dan bada. Ketika semuanya dibaca rofa, nasab, jar, atau jazam, maka semuanya mengikuti pada lafal yang dibaca rofa, nasab, jar, atau jazam. Dan amil pada semuanya adalah amil yang terdapat pada lafal yang mereka ikuti yang mendahulinya. Contohnya itu ja'a talibun mujtahidun. Lafal atau lafaz mujtahidun ini i'rabnya rofa karena mengikuti lafaz sebelumnya yaitu lafaz talibun. Terus yang ketiga ada pengertian amal. Amal adalah pengaruh yang didapatkan karena mempengaruhinya amil kepada suatu lafaz, yaitu ketika dibaca rofa, nasab, jar, atau jazam. Contohnya itu
lam yansur. Lafaz tersebut asalnya rofa. Yansuru, kemudian dimasukkan amil berupa lafaz lam yang amalnya atau tugasnya mensukunkan, maka lafaz tersebut jadi berharokat sukun. Lam yansur. Bila ditanyakan mengapa i'rab hanya dilihat dari huruf terakhirnya suatu kalimat, maka bisa dijawab dari dua sisi, yaitu i'rab disebut juga dengan dalil atau yang menunjukkan, sedangkan lafal yang di-i'rabi adalah madul alaih atau yang ditunjukkan. Yang kedua itu, jika i'rab ditentukan pada awal kata, maka itu tidaklah mungkin, karena awal dari suatu kalimat pada berharokat, sedangkan sebagian dari i'rab ada yang jazam yang ditandai dengan sukun. Jika sukun diletakkan di awal, maka tidak akan dapat dimungkinkan karena nantinya kalimat itu tidak akan diucapkan. Lalu yang keempat ada beramalnya masdar. Masdar bisa beramal seperti fiilnya, baik muta'addi atau lazim. Yang pertama, jika fiilnya berupa fiil lazim, maka dia hanya membutuhkan fa'il saja. Contohnya itu yu'jibuni ijtihadun sya'idin. Lafaz ijtihadun ini adalah masdar yang mempunyai fa'il, yaitu lafaz sa'idin. Yang kedua, jika fi'ilnya berupa fi'il muta'addi, maka dia membutuhkan fa'il dan maf'ul bih, sehingga masdar itu akan memutadikan lafal yang dimuta'addikan oleh fi'ilnya. Ada kalanya dengan dirinya sendiri. Contohnya itu wasbani asyanuka abak. Lafaz asyani adalah bentuk masdar dari fi'il muta'addi yang mana masdar ini memiliki fa'il dan maf'ul. Fa'ilnya adalah domir ka yang secara lafaz ka ini memang berasal jar sebagai mudhof ilaih dari mudhof lafaz asyani. Namun secara makna dia adalah fa'il dari masdar, dan lafaz abaka adalah maf'ul bih, dan ada kalanya juga membutuhkan bantuan huruf jar. Contohnya itu sa'ani mururuka bimawadi'i subhah. Lafaz mururo adalah masdar dan fa'ilnya berupa domir ka, kemudian bimawadi'i secara mahal dia maf'ul bih dengan pelantara huruf jar ba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.